Oke, selamat malam teman-teman mahasiswa UT angkatan manajemen angkatan 4. Malam hari ini kita akan mulai kelas kita pemasaran strategi. Masih sama, kita akan main-main ya. Kuis siapa berani. Dan malam hari ini kita akan bukan membahas ya. Kita akan menggunakan modul 9 sebagai bahan kuisnya ya. Enaknya malam ini open book atau close book ya? Open atau close? Gimana nih Mbak Suci nih? Kita mau open atau close, Mbak? 10 open, 10 close. Hmm, saya siapin soal cuman 10 ya. Oh, atau gini, saya punya ide. Tapi untuk next meeting sih. Ya, next meeting saya punya ide. Idenya gini. Hmm, nanti Anda kasih soal juga buat saya. Nanti saya jawab. Tapi soalnya sama, ya. Salah dan benar saja. Oke. Jadi saya lawan Anda semua. Nanti kalau saya yang salah, saya nyanyi lagi. Gimana? Oh enggak. Oke, jadi nanti Anda siapin soal ya. Saya siapin soal juga. Kita adu ini. Kalau ini close book, berani nggak? Janganlah, open aja. Saya juga nggak hafal soalnya. Oke, kita open aja ya. Jadi nanti tolong siapa? Ketua kelas Mbak Suci. Mbak Suci nanti koordinir teman-temannya untuk buat soal ya. Terserah, pokoknya buat soal 10 soal. Nanti saya buat 10 soal ya. Nanti kita adu nih ya. Nanti kalau yang kalah nyanyi ya. Jadi kalau saya yang menang, Anda nyanyi loh ya. Nanti pada saat TTM ya, kalian nyanyi. Gimana? Berani nggak? Jadi eh kita kan masih ada satu tutor lagi kan. Satu tutor lagi nanti kita pakai untuk kuis lagi. Anda buat 10 soal, saya buat 10 soal. Salah bener ya, kayak gini soalnya. Terus nanti yang kalah nyanyi. Terus nanti kan berarti kita masih ada, setelah tuton kita ada TTM ya. Nah, nyanyinya nanti pada waktu TTM. Terus materinya modul 1 sampai 10 ya. Nggak apa-apa, yang nggak bisa hadir nggak apa-apa, yang hadir saja berarti ya. Mod jadi materinya dari modul 1 sampai modul 10. Sorry, modul 1 sampai 9 ya. Ya, modul 1 sampai 9. Nanti materi materi 1 sampai 9, soalnya 1 sampai 10 ya. Anda buat 10 soal, saya buat 10 soal, nanti kita adu nih. Nanti Mbak Suci koordinir ya. Kalau bisa temennya satu-satu, jangan hari ini, next meeting ya, pertemuan selanjutnya. Oke. Nanti temennya satu, kan itu ada 10 tuh. Jumlah kalian berapa sih? Jumlah mahasiswanya? Ya pokoknya 10 lah. Setiap mahasiswa buat satu soal, maksudnya gitu loh. Oke, berarti pas dong 10-an. Nah, jadi setiap orang bikin satu soal. Salah bener loh ya, jangan susah-susah nanti. Ya terserah ada ting mau buat dia susah atau gampang. Pokoknya salah bener, nanti kita lombakan ya, kita tanding nih ya. Mbak Suci koordinir ya. Nanti Mbak Suci buat PPT-nya.
Ya nanti PPT-nya dikumpulin ke saya, jadi bisa saya upload ke ini, ke Wisik. Ya, yang kalah nyanyi. Oke. Ya PPT soal yang biasa kayak kita kelas gitu. Ya, kayak kita kelas gitu. Nanti kirimkan ke saya dulu sebelum kelas. Eh, kalau gitu nggak fair dong. Saya baca dulu soal Anda ya kan. Oh, saya tahu. Nanti Anda kumpulkan pada saat kelas ya. Nah, pada saat kelas kan Anda email kan. Ya, Anda email. Nanti saya upload. Ngerti ya? Jadi nanti kita kelas misal jam 9 ya. Jam 9 Anda kirimkan email, nanti saya upload langsung. Oke. Oke, sah ya, sah ya, sah. Yuk, kita akan mulai kuis malam hari ini dari modul 9. Open book aja lah. Ya, open book aja. Silahkan nomor 1, siapa yang mau jawab? Nomor 1 yang mau jawab angkat tangan. Nomor 1, siapa yang mau jawab? Yang mau jawab nomor 1? Oke, sudah ada Mbak Suci ya. Oke, Mbak Suci. Oke, pernyataannya adalah sebagai berikut. Lini otoritas dari yang tertinggi sampai terendah yang mengatur siapa dapat memerintah siapa dan siapa melapor ke siapa adalah pengertian dari span of control. Benar atau salah? Saya ulangi sekali lagi. Lini otoritas dari yang tertinggi sampai terendah yang mengatur siapa dapat memerintah siapa dan siapa melapor ke siapa adalah pengertian dari span of control. Benar atau salah? Saya ulangi terakhir. Nanti saya hitung. Lini otoritas dari yang tertinggi sampai terendah yang mengatur siapa dapat memerintah siapa dan siapa melaporkan ke siapa adalah pengertian dari span of control. Benar atau salah? 2 menit dari sekarang. Benar atau salah? 2 menit dari sekarang ya. Sudah saya hitung ini. Yo, Mbak Suci, apa jawabannya? Benar atau salah, Mbak Suci? Ayo, ayo, ayo. Salah. Yakin salah? Siapa yang ngomong salah? Kalau salah itu yang salah yang mana? Kalau itu salah yang mana coba? Yuk, apa Mbak Suci? Kenapa salah? Ya jawabannya salah, benar. Ya jawabannya salah. Jawabannya salah. Oke. Ya alasannya juga betul. Udah. Nomor 1 betul berarti. Ya kalau span of control itu luasnya ya. Kalau itu apa? Lini otoritas itu apa namanya? Kalau lini otoritas apa namanya? Betul sekali. Jadi ini saya bawakan gambar. Nah, kalau kita ngomong span of control itu ke sini ya. Jadi ininya ya. Nah, ini bisa atau ini bisa. Nah, luasnya jadi satu manajer ini
membawai berapa, ya, membawai berapa orang. Nah, itu kita namakan span of control, ya. Kalau rantai komando tuh jadi gini. Ini manajer memerintah employee A, manajer memerintah employee B, employee B memerintah employee yang ini satu, employee 2, employee 3. Nah, itu rantai komando, ya. Nah, dalam kita mendesain sebuah organisasi itu menurut Rucker, Walker, dan Roaring, tokoh manajemen, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah duanya itu rantai komando, ya, rantai komando dan span of control. Terus selain dua itu ada juga spesialisasi pekerjaan. Jadi spesialisasi pekerjaan itu pembagian kegiatan pekerjaan ke dalam tugas-tugas kerja yang berbeda-beda. Misalnya ada, kalau misalnya itu perusahaan perusahaan mobil gitu ya. Jadi nanti ada yang spesialisasinya itu di bagian uh, assembling, yang gabung-gabungin gitu ya. Kemudian nanti ada yang bagian misal ngecat. Nah, itu berarti kita harus bagi-bagi ke dalam tugas-tugas kerja atau work task. Kemudian departementalisasi. Kemudian tadi ada juga sentralisasi dan desentralisasi, itu juga perlu kita perhatiin, ya. Jadi ada 5 total, ya, dalam kita membuat mendesain struktur organisasi itu perlu memperhatikan itu. Oke, kedua, siapa nih yang mau jawab pertanyaan kedua? Yuk, kedua siapa? Oke, sudah ada yang jawab. Mbak Yuliana dulu, nanti Mbak Nokwidia nanti, ya. Kedua, pertanyaan ketiga, ya. Yuk, Mbak Yuliana, saya bacakan pernyataannya. Departementalisasi adalah departementalisasi atau pengelompokan tugas dapat didasarkan atas 5 aspek, yaitu fungsi, produk, area, proses, dan konsumen. Benar atau salah? Benar atau salah, Mbak? Departementalisasi itu merupakan pengelompokan tugas yang berbeda-beda ke dalam satu kelompok, ya. Nah, ini pengelompokannya itu didasarkan 5 aspek. Ya, benar, ya. Jadi departementalisasi tadi sudah saya sampaikan bahwa menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan, ya, dalam mendesain sebuah struktur organisasi. Nah, dalam departementalisasi itu bisa dibedakan berdasarkan 5 aspek, ya, berdasarkan fungsinya. Nah, fungsi itu misalnya ada yang di bagian marketing, ada yang di bagian finance, ada yang di bagian HRD-nya gitu, ya. Juga bisa departementalisasi berdasarkan produk. Misalnya kayak Samsung gitu, ya. Ada yang departemen bagian TV, ada yang bagian HP, ada yang bagian apalagi AC gitu, ya. Nah, departementalisasi seperti itu. Oke, congratulations. Ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga tadi Mbak Nok, ya. Siap, ya.
Organisasi desentralistik memusatkan pengambilan keputusan pada manajemen tingkat tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat di level manajemen itu ada manajemen puncak kan, top manajemen, kemudian ada middle, ada yang low, kemudian ada line ya. Nah, ini organisasi desentralistik itu memusatkan pengambilan keputusan pada manajemen tingkat tinggi. Benar atau salah? Saya ulangi sekali lagi, Mbak Nok ya. Organisasi desentralistik memusatkan pengambilan keputusan pada manajemen tingkat tinggi. Benar atau salah? 2 menit dari sekarang. Salah. Oke, kenapa salah, Mbak? Kenapa salah? Kenapa salah, Mbak? Yang menyebabkan salah apa? Ya, betul. Jadi kalau kita ngomong organisasi desentralistik, ya jadi ini terdiri dari dua kata ya, D sama sentral ya. D dengan sentral. Nah, kalau sentral itu kan pusat kan. Jadi organisasi sentralistik itu yang memusatkan pengambilan keputusan pada manajemen tingkat tinggi. Sedangkan kalau organisasi desentralistik itu melibatkan uh, partisipasi dari tingkat bawahnya ya, level bawahnya. Jadi ini pernyataannya salah. Oke. Bye bye. Good night. Oke, selamat. So itu ya, diingat-ingat ya. Kalau desentralistik itu melibatkan pihak lain ya, karyawannya, manajer middle-nya, manajer rendahnya dilibatin. Tapi kalau yang sentral itu pengambilan keputusan oleh manajemen tingkat tinggi atau top manajemennya. Kemudian berikutnya Mas Suntoro ya. Oke, Mas Suntoro ini. Oh, in English. Okay. Centralistic organization fits for a stable organization environment. True or false? Centralistic organization fits for a stable organization environment. True or false? Sekali lagi ya, once more. Centralistic organization fits for a stable organization's environment. True or false? 2 minutes from right now. 2 menit dari sekarang. Oke, benar atau salah nih, Mas Suntoro ya. Yuk, waktu terus berlangsung ya. Berjalan, sorry. Waktu terus berjalan. Kalau Anda nggak tahu, boleh tanya. False? False? Are you sure? Yakin? False. Yakin? False. Oke, saya bantu deh, saya Indonesiakan. Jadi ini Indonesianya itu organisasi sentralistis itu cocoknya untuk lingkungan organisasi yang stabil. Benar atau salah? True or false? Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa organisasi itu ada 2 macam. Ada yang sentralistik, ada yang desentralistik. Nah, oke, saya kasih clue lagi deh buat Mas Suntoro ya, biar tidak salah. Berarti ini salah ya? Aduh, ketahuan deh. Oke, clue-nya Anda baca di modul 9.4. Ya, oke, true ya, benar ini. True.
Oke, nanti saya jelasin. Oke, terus. Jadi kalau kita, Anda silakan buka modul 9.4 ya, 9.4. Nah, itu di modul itu ada tabel 9.1. Itu ada perbandingan antara organisasi tersentralisasi atau centralistic organization dengan decentralistic organization. Nah, kalau kita lihat di centralistic organization itu uh, lebih tepat dipakai di lingkungan yang stabil ya, lingkungan yang stabil. Nah, sedangkan di organisasi yang desentralistik itu lingkungannya kompleks dan tidak pasti gitu ya. Kemudian kalau yang sentralistik, manajer tingkat rendah tidak semampu manajer tingkat tinggi dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kita melibatkan manajer tingkat rendah untuk mengambil keputusan gitu ya, dikhawatirkan keputusan yang diambil itu nggak relevan ya. Jadi akhirnya keputusan diambil manajer tingkat atas ya. Itu seperti karakteristik organisasi sentralistik. Kemudian untuk lainnya, karakteristik desentralistik itu manajer level rendah mampu dan berpengalaman membuat keputusan. Jadi karena manajer tingkat bawah atau middle-nya itu mereka mampu gitu ya, mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk mengambil keputusan, maka ada baiknya mereka dilibatkan dalam membuat keputusan ya. Ya, dan Anda bisa pelajari ya di modul itu. Jadi saya ingatkan lagi, sentralistik organization itu cocok untuk yang stabil ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke question kelima, saya mau tanya ini. Seandainya nanti Anda punya bisnis ya, seandainya Anda entrepreneur, Anda punya bisnis. Nah, kemudian Anda ingin membuat perusahaan Anda itu yang sifatnya sentralistik atau yang desentralistik. Nah, terus misalnya Anda pilih sentralistik. Ya, saya mau tanya nih, alasannya kenapa kok Anda pingin sentralistik? Terus kenapa kalau Anda pilih desentralistik, kenapa kok Anda pilih desentralistik? Oke, ada yang mau berpendapat, silahkan. Jadi kalau nanti Anda punya perusahaan sendiri ya, nanti Anda pinginnya organisasi Anda atau perusahaan Anda itu sifatnya seperti apa? Apakah sentralistik atau desentralistik? Alasannya apa? Oke, Anda boleh berimajinasi ini ya, Anda boleh berimajinasi. Nanti kalau saya punya perusahaan delivery ya, apa dulu Mas Suntoro itu pengen apa kayak EEC itu ya. Nah, Anda pinginnya apa nih? Wah, aku mau bikin yang sentralistik ya. Nah, kenapa sentralistik? Ayo, silakan yang mau berpendapat. Yang mau berpendapat silakan. Oke, Mas Suntoro lebih suka desentralisasi ya. Oke, kenapa Mas? Kenapa desentralisasi? Oh, jadi oh ya, betul sekali. Jadi Mas Suntoro ini uh, ada keinginan untuk melibatkan partisipasi dari bawahannya ya. Oke. Terus mungkin ada yang lain, Mbak V mungkin pengen punya perusahaannya yang
sentralistik gitu. Ada nggak yang oh ini Mbak Nok nih, karena modal yang terbatas jadi saya lebih ke desentralisasi, kemungkinan gagal atau bangkrut juga lebih kecil. Oh, terus ini Mbak Suci nih bilang desentralisasi. Oh, sukanya desentralisasi ya. Oke. Oke, Mbak Salma juga desentralisasi. Oke. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, kalau saya punya perusahaan nih ya, saya mau punya perusahaan dengan uh, desain organisasi yang kombinasi ya, kombinasi antara desentralisasi dan sentralisasi gitu ya. Karena apa? Karena kadang kita kalau kita akan membutuhkan organisasi yang sifatnya sentralistik itu pada saat kita harus cepat-cepat membuat keputusan gitu ya. Jadi kalau kita desentralistik itu terlalu lama gitu kita membuat keputusan karena harus melibatkan banyak orang kan untuk mengambil keputusan gitu ya. Nah, dalam hal ini sentralistik itu lebih oke gitu ya. Karena satu orang yang mengambil keputusan gitu ya. Nah, mungkin ada satu kesempatan yang lain kita memang butuh yang desentralisasi gitu ya. Jadi misalnya kita pingin menampung saran atau pendapat gitu kan akan jauh lebih baik ya kalau kita bisa melibatkan banyak pihak sehingga akan ada banyak saran atau pendapat yang bermacam-macam gitu ya. Nanti kita saring gitu ya mana yang baik gitu. Jadi kalau saya punya perusahaan saya mau dua-duanya. Aduh rakus ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi that's teori ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kelima. Siapa ini? Siapa ya tadi ya yang mau jawab ya? Mbak V ya. Oke, Mbak V siap ya? Kelima ya. Oke. Organisasi mekanistik disebut juga organisasi fleksibel karena sifatnya fleksibel dan adaptif. Benar atau salah? Saya ulangi lagi. Organisasi mekanistik disebut juga organisasi fleksibel karena sifatnya fleksibel dan adaptif. Benar atau salah? Ya, Mbak V ini ya, untuk Mbak V. Saya ulangi sekali lagi Mbak, terakhir. Organisasi mekanistik disebut juga organisasi fleksibel karena sifatnya fleksibel dan adaptif. Benar atau salah? Oke, saya bantu deh. Itu ada di modul 9.5 ya. 9.5 Mbak V. Yuk, masih ada waktu ya. Anda bisa baca dulu sebentar. Ya, organisasi mekanistik ya. Mekanistik loh ini loh. Disebut juga organisasi fleksibel karena sifatnya fleksibel dan adaptif. Yuk, dibaca dulu, jangan buru-buru. Salah atau benar? Tadi katanya benar. Salah atau benar? Oke ya, salah ya. Oke. Kenapa Mbak ini salah? Kenapa salah? Kenapa salah? Ya, kenapa salah Mbak? Mbak V. Kenapa salah? Kenapa jawabannya salah? Ya,
Oke, selamat datang Mbak Tri ya. Oke Mbak V, yo, saya tunggu ini. Kenapa jawabannya salah? Gitu.